Partai Golkar dan Partai PKB mulai ribut gara-gara masalah banjir. Apa penyebabnya? Dan apa sebenarnya yang terjadi antara Partai Golkar dan PKB? Sehingga dengan gara-gara musibah banjir ini mereka jadi adu argumen, saling menyalahkan. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Partai Golkar dan Partai PKB. Apa yang terjadi di antara mereka? Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, baru-baru ini kita lagi ditimpa musibah banjir di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyebabnya dikatakan oleh sebagian orang itu tidak lain dan tidak bukan karena pembalakan liar. Artinya penebangan hutan yang luar biasa. Jadi hutan-hutan ini ditebang, dijadikan kebun-kebun kelapa sawit. Jadi permasalahannya ada di Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, ya kan? Dan kemarin ada konferensi pers, pertemuan PKB yang di situ ada Cak Imin. Cak Imin dalam pidatonya mengatakan taubatlah 3 menteri, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri lingkungan hidup. Nah, ini kan Cak Imin ini kan sebagai Menko dia, Menko. Jadi wajar dong bawahannya Menteri ESDM, Menteri Kehutanan. Tapi yang membuat masalah ini bukan dengan Menteri Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup, tapi dengan Ketua Partai Golkar, Pak Ahlil Badalia. Ya, tahu kan siapa Ketua Golkar? Itu Pak Bahlil, Menteri SDM, yang disinggung oleh Ketua Partai PKB. Nah, dulu Cak Imin juga pernah mencalonkan menjadi wakil presiden, tapi tidak berhasil bersama Anies kalah. Nah, jadi teman-teman, disinilah kita lihat perseteruan. Kenapa? Partai Golkar tidak terima. Ada salah satu anggota Partai Golkar yang menjadi wakil rakyat di Senayan tidak terima dengan perkataan Cak Imin, seolah-olah Cak Imin ini seperti presiden, ya kan? Iyalah, masa sekelas ketua partai disuruh taubat nasuha seolah-olah salah besar. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Kalian di sebelah Cak Imin atau di sebelah Bahlil? Ya kan? Kalau kita lihat teman-teman, ini bisa meruntuhkan Partai Golkar karena yang disenggol itu ketua Partai Golkar. Jadi bisa membuat Partai Golkar ini kehilangan wibawa karena ketuanya disenggol oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Cak Imin. Ini Cak Imin ini hebat dia karena menggunakan momentum ini untuk membunuh karakter lawan. Kita kan tahu selama ini Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM banyak kali dipermasalahkan oleh netizen. Mulai dari kemarin masalah tabung gas dan baru-baru ini dengan masalah lain. Dan ini masalah yang luar biasa. Rakyat lagi musibah. Kok tega-teganya Cak Imin menyenggol ketua Partai Golkar? Harus diketahui teman-teman, Partai Golkar ini bukan partai kaleng-kaleng. Beliau, Partai Golkar ini dari dulu sudah ada. Tapi Partai Golkar, Partai PKB ini partai kemarin sore. Artinya partai yang dibentuk oleh, kalau nggak salah, siapa namanya itu? Gus Dur. Nah, dan kekuatannya tidak seberapa. Tidak sehebat Partai Golkar. Jadi teman-teman, di sini kita lihat antara Partai Golkar dan Partai PKB ini lagi ada panas-panasnya.
Karena perkataan Cak Imin. Tapi netizen banyak yang mendukung Cak Imin karena dengan berani menegur Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup. Kebetulan di situ ada Ketua Partai Golkar. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah posisi Pak Bahlil akan tergeser jika ada pemilihan lagi? Ini yang harus kita wanti-wanti, teman-teman. Karena gara-gara perkataan Cak Imin bisa membuat posisi Golkar ya nanti goyang di pandangan masyarakat. Karena ini ketuanya dan posisinya Pak Bahlil bisa goyang. Jadi teman-teman kita lihat nanti ke depan apakah Partai Golkar akan diketuai oleh Pak Bahlil lagi, atau jangan-jangan ini PKB yang akan diserang. Artinya PKB ini, Cak Imin ini sok-sok berkuasa, padahal mereka merupakan orang kalah kemarin. PKB kan orang kalah kemarin, ya kan? Dia melawan Pak Prabowo. Jadi kalahlah Pak Cak Imin. Sekarang kok sok-sok berkuasa, sok-sok menasihati. Nah, inilah yang terjadi antara Partai Golkar dan Partai PKB. Karena banjir mereka bermasalah. Tapi kita lihat di sini teman-teman, iya juga ya. Cak Imin menegur karena banyak kali izin-izin diberikan sehingga penebangan hutan luar biasa terjadi di Sumatera. Ini Pak Prabowo harus turun tangan nih, dan Pak Prabowo sudah tahu ini masalah pembalakan liar ini, sudah tahu nih. Bahkan Pak Prabowo mungkin sudah mengantongi nama-nama perusahaan, bahkan nama-nama yang memberi izin. Ini luar biasa nih. Kita tunggu teman-teman apa perintah Prabowo selanjutnya. Apakah Menteri ESDM Bahlil dan Menteri Kehutanan juga Menteri Lingkungan Hidup akan dicopot? Mari kita lihat. Kalau Cak Imin saya rasa nggak dicopot karena dia membela rakyat, ya kan? Ayo teman-teman kita tunggu gebrakan dari Pak Prabowo. Siapa yang akan dicopot? Kalau Cak Imin dia satu orang. Kalau ini 3 menteri, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan. Ayo silakan berkomentar teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita bahas yang lain lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.